senantiasa melindungi kita bersama. Suara apa boleh? Atau astungara, semoga terjadi demikian. Betul, boleh? Ayo panggil kepada para pemangku lanang istri yang sangat saya sucikan. Bapak Ibu Ketua PHDI yang mewakili tokoh-tokoh umat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah wakil pangan dari saya, Om Swastiastu. Oke, Ayu Bagel, mari kita senantiasa panjangkan kehadapan Ide Sang Yang Widi. Karena apa, Bapak Ibu? Kita hari ini dapat melaksanakan puja wali Kerajaan Gedung Jati, Kerajaan Gedung Jati yang merupakan kerajaan bersama dari umat Hindu yang ada di Lapan, yang ada di Lapan. Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut saya bercerita bukan dalam wawancara, karena Bapak-bapak Ibu saya yakin pengetahuannya juga tidak kalah jauh dengan saya. Jadi bercerita untuk mengingatkan bagaimana sih keterikatan kita, hubungan kita dengan leluhur kita sehingga harus ada meraja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mohon waktu Bapak Ibu untuk berkonsentrasi mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita nanti sama-sama di alam sana itu ditempatkan bersama orang-orang yang baik. Kalau saya mengutip Bhagavad Gita ayat 18 lokat 71 itu dengan tegas mengatakan, Sradawam ana suryasca srinoyat sopi yonara sopi muktah subang lokat prapnoyat dunia karmana. Apa artinya? Ketika kita memiliki keyakinan Sradawam, walaupun hanya duduk diam dan mendengarkan, kelak kita akan ditempatkan di tempat yang baik, subang lokam. Bersama siapa? Bersama punya karmana, orang-orang yang berbuat baik. Jenengan burung no pembuatan di alam sana ditempatkan bersama orang yang baik. Burung Oleh karena itu, ayo ketika ada orang bicara kita dengarkan. Kalau kita nggak bicara, nggak didengarkan, sakitnya di mana, Bu? Di sini. Oleh karena itu, ayo kita dengarkan. Karena apa? Di dalam niti sastra ada 4 hal yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan. Serta dalam awak roti. Ketika mendengarkan, kita akan mengerti dengan dharma atau kebenaran. Seruta tiajati durmatin. Ketika mendengarkan, pikiran-pikiran buruk kita itu akan hilang. Kita sering bahasa Jawa sodon ya, berprediksi negatif dengan orang. Tapi begitu kita mendengarkan penjelasan dia, wah nonton tak maksud, bukan? Kita tahu apa sih yang dia maksud. Ternyata waktu seperti orang laku, ya, dengan mendengarkan. Ini percaya begitu dia menjelaskan, aku saja senang sampai awal, bukan? Oleh karena itu dengan mendengarkan apa? Pikiran-pikiran buruk kita dihilangkan. Seruta tiajati durmatin. Seruta jenanam awak roti. Dengan mendengarkan kita memiliki pengetahuan, jadi tahu. Kita dengarkan berita, kita tahu bahwa besok ada pelantikan presiden kan begitu. Di sana ada gempa hutan dan sebagainya. Kemudian dengan mendengarkan seruta moksa awak uyat, dengan mendengarkan kita akan mencapai apa? Moksa. Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo kita senantiasa mendengarkan. Jangan hanya mendengarkan film drakon saja ya, Bu. Apapun dengan agama ayo kita dengarkan. Ini kalau di dalam awal kita bakti disebut apa, Bapak Ibu? Srawanam. Bakti kepada Tuhan dengan jalan mendengarkan. Anggota Bapak Ibu, jadi sekarang kita kembali kepada pembahasan kita hari ini, malam ini,
Bagaimana sih sejatinya hubungan kita dengan leluhur kan begitu. Bapak Ibu panjenengan kali pulau ada tuan karena ada orang tua kita. Orang tua kita ada karena ada nenek kita. Nenek kita ada, kakek kita ada karena ada ibu kita. Demikian juga seterusnya. Sehingga apa? Kita tidak boleh lepas, kita tidak boleh lupa dengan leluhur kita. Leluhur kita itu ada dua, Bapak Ibu. Yang kasat mata, yang masih hidup, dan yang tidak terlihat, yang sudah meninggal. Kebanyakan jadi kalau di sini rasanya nggak ada, guys. Di tempat lain, kadang-kadang setelah orang tuanya meninggal dia baru ngomong, oh Bapak, kok sudah meninggal? Aku belum berbuat apa-apa. Setelah meninggal, kita melakukan ada upacara, mulai dari yang disebut dengan Fitra Yati. Upacara Fitra Yati. Nah, upacara Fitra Yati itu upacara kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kepada leluhur kita. Tetapi saya menekankan kepada Bapak Ibu Mas Dharma, ayo kita hormati leluhur kita yang masih hidup. Selagi dia masih ada di sisi kita, selagi kita masih bisa melihat, ayo kita sayangi, ayo kita hormati. Leluhur kita yang masih hidup itu ada dua, Bapak Ibu. Jangan lupa. Yang ke atas ini paling banter, kita ketemu keempat urutan. Ketemu dengan Bapak, Bapak, Peka atau kakek, kemudian Kumpe, kemudian Buyut. Sebenarnya ada kelam, ada kelampiung, ada kerbak, ada canda, ada bungkar, ada wareng, ada kelewaran, ada kelangkat, ada kawitan. Itu 10 urutan leluhur kita ke atas. Kita paling banter ketemu cuma 4. Nah, bakti kepada leluhur kita yang sudah meninggal, Bapak Ibu, kita ada namanya merajang. Merajang ini berasal dari kata praja atau keluarga. Jadi merajang keluarga ada 3 pelige. Kawitan itu rong 3 biasanya. Kawitan rong 3, taksum sama penurah. Ada sampai 10 tergantung kesepakatan keluarga. Tidak masalah, itu tidak usah diperdebatkan. Yang penting kita yakin bahwa di merajang ini yang ada adalah leluhur kita yang sudah disucikan. Tadi saya sepintas bicara dengan Pak Arsono. Di sini ada istilahnya apa Pak Arsono tadi? Setelah YU itu Mokoli. Mokoli itu mengganti kain kafannya ya. Tetapi masih tidak ada upacara ngaben atau pembakaran di sini. Tetapi saya bicara kepada beliau, apakah itu keliru? Saya bilang tidak. Karena apa? Walaupun di sini tidak ada upacara ngaben seperti di Bali, toh Bapak Ibu pasti pernah ketika ada putra putri atau cucunya lahir, pernah nggak bertanya, ini siapa yang lahir? Pernah nggak? Ini siapa yang menitis? Pasti, oh ini kakeknya, karena apa? Sifat-sifatnya mirip dengan kakek atau buyutnya. Artinya bahwa Mokoli itu sudah merupakan proses penyucian dari leluhur yang ada. Tapi coba nanti Pak Arsono atau Bapak perwakilan PHDI, mungkin nanti kita cari sumber yang lebih detail, sesumber yang lebih sesuai dengan fatwa. Apakah nanti di sini ada ngaben atau entas-entas ngomong?
nanti diatur bagaimana secara fatwa itu nanti yang menyampaikan nanti kita ambil ide resi atau ide di depan kita ini. Seperti saudara kita di Mojokerto kemarin juga ada upacara tasbih. Tapi selama ini yang berjalan di sini sudah diyakini bahwa itu adalah proses penyucian bagi leluhur di Kongo. Karena agama, aplikasi agama itu dasarnya adalah serada, Bapak Ibu. Keyakinan ini asrada tanah kuno dharma para bapak. Apa dewan diwatade berkiu samsara waktu mani. Begawan kita ada yang seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu asrada tanah tanpa keyakinan, kita akan binasa. Kita akan sia-sia apa yang kita lakukan. Oleh karena itu keyakinan yang ada di sini yang sudah berjalan, ayo diyakini, ayo dijalankan, ayo dipatuhi salah satunya dengan upacara puja wali, Bapak Ibu. Nah kemudian kenapa sih saya berhutang kepada leluhur kita kan? Di dalam Sarastra saya mengatakan bahwa karena sungguh besar sakit atau penderitaan yang dialami oleh orang tuamu, muni hana regarbo sejak kamu ada di dalam kandungan, ya Bapak Ibu. Ketika orang tua kita mengandung, ya, ketika ibu mengandung, tubuh fisik ibu yang bagus, tubuh fisik ibu yang indah berubah, ya, membengkak. Ibu mau tidur tengkurap orang enak, ibu mau tidur miring orang enak. Itu dialami oleh ibu berapa? 9 bulan. Muni hana lega sejak kita dikandung oleh orang tua. Begitu juga bapaknya juga bingung. Karena ibunya sedih, bapak pasti ikut sedih. Utang itu tidak akan dapat dibayar walaupun dengan 100 tahun. Ingat, selama 100 tahun pun kita membayar hutang itu kepada leluhur itu tidak bisa. Lalu bagaimana caranya membayar hutang kita? Adalah dengan yasa sembah bakti. Di dalam kitab Weda yang lain mengatakan saksat saaka seperti utang terlepatang hulangan tegakre yang jaya. Ibaratkan seperti langit dan bumi utangmu kepada orang tua dan jaya. Kasampurna dari yasa sembah dapat dibayar dengan rasa baktimu kepada orang tua, baktimu kepada leluhur, baktimu kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, sekarang kembali kepada bagaimana kita kalau analogikan di dunia ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan kita sering terkadang minta tolong kepada leluhur kita. Apakah itu salah? Saya bilang tidak. Karena leluhur ini ketika sudah disucikan, katakan dia sebagai mediator atau mediasi kepada saya. Sama dengan ketika Bapak Ibu mau ketemu Bapak Bupati atau mau ketemu Bapak Camat. Itu kan ada protokoler yang bisa dilewati dulu. Sama dengan itu. Kita ketemu dengan saya Widi, yang pertama kita tuju ketemu siapa? Leluhur kita. Yang kedua siapa? Para dewa. Yang ketiga siapa? Baru Sakti Putih. Leluhur tidak saja orang tua kita, orang-orang suci yang sudah mendahului kita, para maharsi, itu juga leluhur kita. Dalam konteks secara general, secara umum. Bapak Ibu. Nah, upacara pitrayatnya atau sembah bakti kepada leluhur sebenarnya, jadi sebenarnya kita sedang membayar hutang kepada leluhur kita.
Fitrah yagya salah satu upacara fitrah yagya. Kalau di sini mungkin hanya sampai kepada kuburan saja karena belum ada ngaben, belum ada entas-entas, belum ada ngerorasi, belum ada ngelilihan. Anggap itu sebagai upacara fitrah yagya. Fitrah yagya itu Bapak Ibu adalah upacara kita dalam rangka membayar utang kita kepada leluhur kita. Anggap sekarang upacara sekarang ini, odalan ini, kita sedang membayar hutang kepada leluhur. Kita mendoakan leluhur kita, semoga beliau mendapatkan tempat, beliau mendapatkan keadaan yang sesuai dengan perbuatan beliau. Kita doa kita hanya untuk meringankan saja. Karena sekecil apapun perbuatan kita, baik ataupun buruk, di sana itu akan diterima. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu berdoa, jangan minta tolong pada leluhur. Done leluhur awak dhewe nang kono enak, leluhur awak dhewe nang kono susah. Oh alale, aku kabeh susah kok jaluk itu loh. Ayo kita doakan saja. Ayo kita berdoa supaya leluhur kita di sana dapat melewati atau dapat menerima segala pahala atas karma dia ketika di dunia ini. Kemudian setelah dia selesai menikmati pahala di dunia sana, nanti baca Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 21. Setelah selesai menikmati pahala atas perbuatannya, beliau dilahirkan kembali di dunia menjadi siapa? Menjadi anak kita, menjadi cucu kita, menjadi cicit kita. Oleh karena itu saya katakan, leluhur kita yang masih hidup ada dua, orang tua kita di atas sama yang ke bawah. Oleh karena itu kadang-kadang Bapak Ibu kakeknya ini lebih sayang mana dengan anaknya apa dengan cucunya? Cucu, ya. Oleh karena itu itulah cara kita membayar hutang. Nah, Bapak Ibu, ketika tujuan akhir kita adalah moksa, jadi salah satu syarat untuk mencapai moksa kita harus sudah menyelesaikan 3 hutang kita. Hutang kita 3. Ada Dewa Rena, ada Resi Rena, ada Pitra Rena. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Hutang kita kepada Sang Yang Widi Dewa Rena kita bayar dengan apa? Dewa Yagya dan Buta Yagya. Hutang kita kepada para maharsi dengan Resi Yagya. Hutang kita kepada leluhur dibayar dengan Pitra Yagya dan Manusia Yagya. Pitra Yagya untuk yang ke atas yang sudah meninggal, Manusia Yagya untuk anak-anak kita. Mulai 7 bulan lahir, 35 hari, 42 hari, 6 bulan. Itu upacara. Itu adalah dalam rangka membayar hutang kita kepada leluhur. Nah, kembali saya katakan salah satu syarat untuk mencapai moksa, salah satu banyak syarat adalah kita sudah menyelesaikan hutang kita. Di dalam kitab Manusumerti mengatakan Rinani Triya Pakritya Mano Mukse Diwecaya Anak Pakrit Samok Santu Sewawano Seberijat Jawa. Ketika seseorang berpikir, ketika seseorang sudah menyelesaikan ketiga hutangnya, baru dia berpikir untuk mencapai moksa. Ketika ia berpikir mencapai moksa, tetapi hutang-hutangnya belum diselesaikan, dia akan masuk ke dalam lembah kedukaan, masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo kita jalankan setiap upacara yagya dengan tulus, ikhlas, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang membayar hutang kita kepada orang tua kita.
Kita merawat anak-anak cucu kita juga hutang kepada leluhur kita yang sudah merintis atau mengalami proses reinkarnasi. Oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma, membayar hutang apakah upacaranya harus besar? Apakah upacaranya harus melibatkan banyak orang, harus melibatkan menghabiskan dana besar? Boten Bapak Ibu. Dasarnya adalah ketulusan hati. Ketulusan hati. Natan pramana kue hamil, ya diapin sakwenin berbiani kangwang punya kenanya, yang adalah dunia kapal alat tulus jaga tanpa paling itu. Sang kesepannya seradani mana maka sadani palang itu. Kitab Saras Jamu saya sloka 207. Sekalipun semua milik kita korbankan, semua kita gunakan untuk upacara yang adalah budimil. Kalau hatinya itu keji, ingin mendapatkan sanjungan saja, kapalan alam tulus jaga, ragu-ragu dan tidak tulus ikhlas, tanpa paling ke Bapak Ibu, tidak akan berpahala itu. Sang kesepannya seradani mana maka sadani pahala itu. Kuncinya adalah ketulusan hati yang menjadi apa yang kita lakukan berpahala. Nah Bapak Ibu, yang terakhir pesan saya, untuk hormat kepada leluhur tidak saja melalui upacara, tetapi juga ayo kita ikuti, ayo kita jalankan, ayo kita tegakkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita. Jangan pernah dilupakan. Dengan mengikuti ajaran leluhur kita tidak akan menderita. Kita malu seperti ada yang 4 sloka 178 dengan tegas mengatakan, Yenasya pita leyata yenayata pita maha, yenayat sata magang yenagaca kedisiati. Ketika seseorang mengikuti ajaran-ajaran leluhur, ajaran-ajaran orang suci yang diikuti orang leluhur, diikuti olah-olah pita itu orang tua bapak kita, hidup kita tidak akan menderita. Oleh karena itu pesan terakhir saya Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan ajaran leluhur, jangan pernah tinggalkan ajaran Dharma. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka 23 mengatakan, ya sastra midem usri Jawa katika makarata nasa sidik awak moti nasukana para manggati. Siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci Weda, yang meninggalkan ajaran-ajaran leluhur, nasa sidik awak moti tidak akan mendapatkan kesempurnaan, nasukan kebahagiaan dan para manggati dan tujuannya tertinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita senantiasa tegak di jalan Dharma. Pripun Bapak Ibu? Siap ya? Karena apa? Satu-satunya yang akan mengantarkan kita semua menuju kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah Dharma. Sementara yang lain akan musnah, kita tinggalkan bersama hilangnya badan jasmani ini. Ekam ewas nidaro pianu yaniya sarira sama macam sarwa anjadi jadi kita bantu seperti ayat 8 sloka 17. Sekarang Bapak Ibu punya mobil 10 ketika meninggal Bapak digawa. Digawa Bapak. Ojo mobilnya kuncinya Bapak digawa. Oleh karena itu hanya Dharma mengantarkan kita pada kebahagiaan di sini maupun di alam sana. Oleh karena itu sekali lagi, jangan pernah tinggalkan ajaran Dharma. Ya Bapak Ibu, para pemangku sareng sami, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan upacara puja wali kerajaan Semeton
Sumber 8, Bapak Ibu senantiasa guyub rukun, selalu ada dalam keadaan sehat, selalu ada dalam keadaan lindungan di desa yang diwasi. Pada akhirnya, Om Sarwo Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwo Sam Santir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwo Sam Manggala Bawantu, sehingga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwo Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Demikian Bapak Ibu. Om Santi